Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai model pengambilan keputusan strategis taksi Citra dalam menghadapi persaingan dengan taksi online di Kota Malang. Pendahuluan. Pada tahun 2010 sampai 2011, mulai munculnya bisnis e-commerce dalam sektor layanan transportasi yang kita sebut pada saat ini, yaitu transportasi online. Dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun terakhir, pilihan terhadap sarana transportasi darat semakin beragam di Indonesia. Alat transportasi pada umumnya bertujuan untuk memperlancar kegiatan masyarakat. Setiap perusahaan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan fasilitas yang memadai bagi konsumennya demi mendapatkan pelanggan tetap. Melihat betapa pentingnya transportasi yang digunakan masyarakat untuk menuju tempat tujuannya dan memilih transportasi yang sesuai dengan kondisi jarak dan biaya yang diperlukan, maka sebagian besar masyarakat masih memilih angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Seiring dengan berjalannya waktu, hadirlah transportasi berbasis online. Sistem yang ditawarkan cenderung lebih memudahkan konsumen. Kemudahan ini dapat dilihat dari hadirnya sebuah aplikasi yang dibuat oleh perusahaan transportasi online. Aplikasi ini diisi dengan fitur-fitur yang memudahkan konsumen untuk digunakan. Dengan hadirnya e-commerce, Taksi Citra merupakan salah satu pihak angkutan umum yang merasa terganggu dengan kemunculan taksi online dan merupakan salah satu jenis perusahaan taksi konvensional yang beroperasi di Kota Malang. Taksi Citra juga turut mengalami penurunan baik dari operasional dan permintaan konsumen. Hal tersebut membuat pemimpin dari Taksi Citra untuk segera mengambil keputusan untuk permasalahan yang terjadi. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis model pengambilan keputusan strategis Taksi Citra dalam menghadapi persaingan dengan taksi online di Kota Malang. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan transportasi khususnya taksi konvensional di Kota Malang, yaitu pengguna menengah ke atas dengan usia muda dan dewasa, yaitu perusahaan Taksi Citra Perdana Kendadas. Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan Taksi Citra yang terletak di Jalan Bunga Merak nomor 2. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendapatkan informasi dari pihak manajer, karyawan, dan pengemudi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis yang dilaksanakan oleh Taksi Citra dalam menghadapi persaingan dengan taksi online. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara. Instrumen peneliti yang digunakan ialah pedoman wawancara dan alat dokumentasi. Analisis dan pembahasan. Dalam mode pengambilan keputusan strategis Taksi Citra dalam menghadapi persaingan dengan taksi online, mode pengambilan keputusan strategi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama, tahap identifikasi yang terdiri dari recognition, diagnosa. 2. Tahap pengembangan yang terdiri dari pencarian solusi, desain solusi. 3. Tahap seleksi yang terdiri dari screening, evaluasi, otorisasi. Kekuatan hasil penelitian. Dengan adanya permasalahan kemunculan taksi online, Taksi Citra juga bisa mengambil kesempatan untuk membuat aplikasi My Citra, bekerja sama dengan Gojek atau Gojek Kota Malang, bekerja sama dengan Grab Kota Malang, sosialisasi program tanpa tarif minimal, membuat paket jalan-jalan full day bersama Citra Taksi dengan tarif khusus, menyediakan kendaraan plat hitam untuk rental selain taksi, sehingga Taksi Citra tetap beroperasi seperti biasanya. Kelemahan hasil penelitian. Taksi Citra juga mengalami penurunan order perharinya dengan rata-rata order per hari sekitar 220 order. Dari penurunan order tersebut, menurut Pak Harmaji selaku manajer umum Taksi Citra, Taksi Citra mengalami penurunan jumlah pendapatan sampai 50% dibandingkan pendapatan saat sebelum adanya taksi online. Penurunan ini juga tidak disanggah atau berbeda jawaban dengan para pengemudi Taksi Citra. Mereka malah beranggapan bahwa peristiwa ini lebih parah dibandingkan peristiwa yang terjadi pada krisis moneter tahun 1998. Penurunan permintaan yang dibarengi dengan menurunnya setoran yang membuat para pengemudi beranggapan bahwa era saat ini semenjak masuknya taksi online di Kota Malang merupakan era terkrisis. Penutup. Pada tahap identifikasi, Taksi Citra baru mulai mengenal masalah dengan dimulai dari menurunnya pendapatan bulanan, yaitu pada tahun 2016 yang disebabkan oleh hadirnya dan beroperasinya taksi online di Kota Malang yang memiliki harga yang lebih murah dan lebih mudah dalam akses. Kedua, pada tahap pengembangan, manajer beserta manajemen Departemen Taksi Citra mencari solusi untuk mengatasi persaingan dengan taksi online.
Hasilnya, terdapat 6 alternatif yang dapat dilakukan oleh taksi citra untuk menghadapi persaingan dengan taksi online. Ketiga, pada tahap seleksi, manajer mengajukan ke-6 alternatif yang sudah dirundingkan oleh para manajemen departemen taksi citra kepada pemimpin. Dan pada saat itu juga pimpinan langsung menyetujui ke-6 alternatif tersebut dan menghimbau untuk segera mengimplementasikannya. Keempat, model pengambilan keputusan strategis yang dimiliki taksi citra yang dirumuskan sesuai dengan teori Mintzberg dan Theoret ialah sebagai berikut. Recognition, adanya penurunan pendapatan bulanan secara drastis sebesar 50% yang dialami oleh taksi citra dimulai sejak tahun 2016. Diagnosa, dari penurunan tersebut, seluruh departemen taksi citra melakukan pembahasan mengenai permasalahan secara mendalam. Turunnya pendapatan bulanan secara drastis. Mencari solusi. Pencarian solusi dilakukan melalui rapat rutin yang diikuti semua departemen manajemen taksi citra untuk mencari solusi agar dapat meningkatkan pendapatan bulanan kembali seperti semula. Desain solusi. Adanya modifikasi terhadap solusi atau alternatif dilakukan melalui rapat rutin dengan manajer dan kepala bagian departemen. Hasil dari rapat rutin tersebut ialah beberapa alternatif yang dapat dilakukan taksi citra untuk menghadapi persaingan dengan taksi online. Alternatif yang dimaksud ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan aplikasi MyCitra. Yang kedua, bekerja sama dengan Gojek Kota Malang. Yang ketiga, bekerja sama dengan Grab Kota Malang. Keempat, sosialisasi program tanpa tarif minimal. Kelima, membuat paket jalan-jalan full day bersama citra taksi dengan tarif khusus. Keenam, menyediakan kendaraan plat hitam untuk rental selain taksi. Sekian pembahasan saya mengenai model pengambilan keputusan strategis taksi citra dalam menghadapi persaingan dengan taksi online di Kota Malang. Sekian dan terima kasih.